Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan sekaligus banggakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Yang kami hormati Adinda Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang kami hormati Adinda Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2021-2023, Adinda Dr. Muhammad Adib Humedi, SPOT. Yang kami hormati dan sekaligus banggakan Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang kami hormati sekaligus kami banggakan Sejawat Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Fahmi Idris, MKes. Yang kami hormati dan sekaligus kami banggakan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Fakultas Kedokteran Indonesia, Dr. Budu Manulusi, spesialis mata. Yang kami hormati guru kami Kolegium Dokter Indonesia, Profesor Syarifudin Waqif. Yang kami hormati Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini Profesor Dr. Abdul Qadir, spesialis THT. Yang kami hormati Direktur Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan, Adinda Dr. Budi Dayat, PLT. Yang kami hormati segenap senior dan guru besar yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi atas kehendak dorongan nurani saya harus menyebutkan guru saya yang saya cintai, Profesor Irawan Yusuf, Profesor Rasak Taha, dan segenap guru besar yang lain yang sempat hadir. Kepada segenap pejabat Kemenkes, Direktur Rumah Sakit se-Indonesia, para dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia yang sempat hadir, para ketua perhimpunan di tingkat pusat, para kepala dinas kesehatan tingkat provinsi yang sempat hadir, para ketua ID wilayah se-Indonesia, para sejawat aktivis pengurus pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, serta yang sama saya cintai dan saya banggakan Ketua PDUI Cabang seluruh Indonesia, serta pertemuan ilmiah tahunan dan musyawarah kerja nasional ke-11 PDUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kita senantiasa diberi nikmat kesehatan dan rangka mengikuti acara pembukaan FIT dan Mukernas ke-11 PDUI. Terlebih dahulu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP, yang untuk kedua kalinya berkenan memenuhi undangan kami. Inilah kali pertama kami melaksanakan kegiatan pertemuan ilmiah dan sekaligus musyawarah kerja nasional secara virtual. Kondisi ini tidak bisa kita hindari akibat pandemi COVID-19. Kegiatan kali ini mengambil tema yang terkait dengan peningkatan kompetensi dokter umum, khususnya dalam memutus mata rantai pandemi yang telah memporak-porandakan semua dimensi kehidupan
yang terjadi secara global. Juga akan dibahas kesiapan menghadapi arus digitalisasi dalam kehidupan normal atau normal baru yang kita sering sebut juga sebagai adaptasi kebiasaan baru, terutama dalam pelayanan kesehatan. Tercatat hingga tanggal 10 November 2020, sejawat kami yang telah wafat akibat COVID-19 mencapai angka 150 orang. Tapi kemarin pagi, di ujung fajar akan terbit, seorang aktivis organisasi kami dalam hal ini, almarhum yang kami cintai, Dr. Samsu, sebagai mantan Ketua PDUI Jawa Timur, juga mengembuskan nafas yang bagian dari pengorbanan dari pengabdiannya selama ini. Sehingga jumlah total menjadi 160 orang. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding ketika Bapak Menko hadir di webinar PDUI pada tanggal 25 Juli 2020 yang mengambil tema pandemi belum tamat, banyak dokter telah wafat. Jumlah dokter yang wafat pada saat itu sebanyak 72 orang. Sejak bulan Maret hingga November 2020, total 282 tambah 1 tadi, 283 petugas medis wafat akibat infeksi COVID-19 yang terdiri dari 160 dokter dan 9 dokter gigi serta 144 perawat. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang tenaga kesehatannya tertinggi yang wafat akibat pandemi COVID-19. Masih terus bergugurannya sejawat kami ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam. Sebagai informasi, tertanggal 10 November, jumlah seluruh tenaga dokter di Indonesia sebesar 191.807 orang yang terdiri dari 149.243 dokter umum dan 42.564 dokter spesialis. Ini data yang kami ambil dari Konsil Kedokteran tertanggal 10 November. Jadi sesungguhnya tidaklah heran kalau kami ini paling banyak yang berguguran di medan pertempuran. Dan itu juga lah yang membuat kami membangun sebuah semangat agar kami itulah yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Bapak Menko dan hadirin yang kami hormati, di tengah berbagai upaya inisiatif yang dilakukan, masih ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Di antaranya, pertama, memerangi COVID dibutuhkan kebijakan menyeluruh dan terkoordinir antar satu instansi dengan yang lain. Sebagaimana kita maklumi, persoalan koordinasi masih menjadi barang mewah di negeri ini. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini agar segera dapat diatasi setidaknya dengan pendekatan pentahelix atau bahkan multihelix. Yang kedua, pemerintah harus fokus dan serius untuk melindungi tenaga kesehatan, memberikan proteksi terhadap kawan-kawan sejawat kami. Bapak Menko yang sering di berbagai kesempatan mengingatkan bahwa tenaga kesehatan dalam perang melawan COVID-19 adalah
queen of the battle. Tetapi tentu saja sebagai ratu pertempuran harus dibekali dengan berbagai perlengkapan yang memadai serta daya tahan tubuh yang prima. Jika tidak, maka mereka akan terus berguguran dan melemahkan ketahanan dalam menghadapi peperangan untuk memenangkan perang ini melawan COVID-19. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tema Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Musyawarah Kerja Nasional ke-11 PDOI, kali ini menyangkut peningkatan kompetensi dokter dalam menghadapi pandemi dan menyikapi arus digitalisasi pelayanan kesehatan. Para pemangku kepentingan harus menyusun standar moral dan etika dalam pelayanan kesehatan. Tidak bisa dihindari dengan adanya pandemi, masyarakat, kesiapan dokter, pandemi mensyaratkan kesiapan dokter untuk memanfaatkan teknologi digital, namun dalam pelaksanaannya seringkali mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika. Perlu ada regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan berbasis digital yang tetap menjadi prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkeadilan, mengingat tidak semua masyarakat mampu mengakses pelayanan kesehatan ini. Di samping itu, komunikasi antara dokter dan pasien semestinya tidak sebatas hubungan berdasarkan kepentingan ekonomis, tapi lebih dalam lagi adalah hubungan demi kepentingan kemanusiaan yang berkeadilan. Yang keempat, perlu ada afirmasi kepada dokter umum yang bekerja di tingkat pelayanan primer dalam bentuk rasionalisasi sistem kapitasi yang berkeadilan, yaitu fixed salary, sebanyak 3,5 kali sampai 4 kali UMR, upah minimum regional, yang kalau Jakarta itu dikalikan 4 kali 4,5 juta, jadi kurang lebih 18 juta. Yang selalu didasari oleh nilai keekonomian dari setiap regional daerah. Selama ini, sekalipun kami digaji di bawah standar nilai keekonomian, sehingga teman-teman sering menganggap bahwa standar gaji kami itu adalah pura-pura digaji. Tapi kami tidak berarti pura-pura bekerja melayani masyarakat, karena kami terikat sumpah yang setiap acara resmi PDOI, sumpah itu selalu kami dengungkan kembali. Patut dikhawatirkan, apabila pandemi ini mencapai puncaknya, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif tidak akan mampu menerima beban yang berlebihan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menggeser upaya penanggulangan pandemi ke pelayanan kesehatan primer yang mengutamakan promotif dan preventif. Ini sebagai tulang punggung atau backbone dalam sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer. Dalam sistem pembiayaan yang berbasis social insurance, itu sering kita dengar jargon-jargon dokter umum sebagai dokter pelayanan primer itu sebagai gatekeeper. Tapi sampai hari ini ada ketidakseimbangan pembiayaan di mana pelayanan primer itu hanya menghabiskan biaya kurang dari 20%, antara 16 sampai 18%, sementara pelayanan spesialistik itu lebih dari 80%. Itulah ketidakadilan yang sesungguhnya. Kalau mau adil, justru berilah kami afirmasi dalam bentuk fixed salary, 3,5 kali 4 UMR. Mohon maaf, kami harus pertegas ini Pak Menteri, karena mungkin karena kami terikat oleh semangat dan sumpah dokter, berdasarkan itu kami tidak pernah
melakukan tuntutan yang berlebihan. Namun oleh karena itu, mohon ini menjadi perhatian. Bapak Menko dan hadirin yang sama saya hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan sekelumit tantangan dan hambatan yang kami alami di tingkat pelayanan kesehatan primer. Untuk itu kiranya Bapak Menko berkenan memberi pidato kunci sekaligus membuka acara secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Menko PMK Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Yankes Prof. Abdul Qadir SPDHT Konsultan dan PLT Dirjen P2P Dr. Budi Hidayat. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, tadi saya juga menyimak presentasi beliau. Direktur BPJS Kesehatan Profesor Dr. Fahmi Idris MKes, kepada semua para senior, para guru besar di sini saya lihat ada Prof. Hasbullah Tabrani, dan tentunya kepada tuan rumah Ketua PDUI Kakanda Dr. Abraham, karena beliau tadi menyebut Adinda, jadi saya sebut Kakanda. Jadi memang kalau PDUI seluruh dokter pantas memang menyebutkan Kakanda, karena kalau di dalam dunia persilatan PDUI ini sebenarnya saudara tua, gitu, karena seluruh dokter di Indonesia harus melewati dulu dokter umum. Jadi memang pantas kalau kita semua dokter Indonesia memanggil Kakanda atau Yunda. Baik, kalau bicara tentang pengabdian kepada kemanusiaan, barangkali peristiwa COVID ini menjadi penegasan dan pengingat bagi kita semua bahwa memang dokter itu atau petugas kesehatan secara umum itu memang hadir untuk dedikasi kepada pengabdian kemanusiaan. Jadi penegasan ini mari kita resapi bersama, dan bukan hanya itu. Dalam kegiatan sehari-hari memang dokter dan petugas kesehatan dedikasinya kepada pengabdian kepada kemanusiaan. Terlebih dokter umum yang dalam COVID ini, kalau kami sendiri di PBID mencatat di ujung-ujung pelayanan dokter umum pasti berhadapan dengan pasien COVID. Kemudian kita tahu bahwa dari 160 dokter yang gugur yang disampaikan tadi oleh Dr. Bram, 50% lebih itu adalah dokter umum. Itu dipahami karena memang dokter umum yang melakukan penerimaan pasien pertama, melakukan kontak pertama dengan pasien, apakah itu pasien secara umum maupun pasien COVID. Apalagi dengan kasus OTG yang besar, maka memang dokter umum sebagai garda terdepan, ya, menerima pasien pertama itu akan sangat rentan tertular. Sehingga memang kasus yang gugur dokter umum jauh lebih besar. Demikian juga relawan dokter di yang melalui PBID aja itu tercatat sudah lebih dari 35 gelombang dokter umum. Awalnya tiap gelombang hanya 20 sampai 30 dokter umum, sekarang sudah mencapai 90 sampai 100 gelombang. Jadi kalau kami total sudah di atas 1.500 relawan dokter umum. Ini relawan saja, bukan dokter umum yang bekerja yang memang siap di posnya masing-masing. Ini relawan yang khusus untuk masuk ke rumah sakit yang dibutuhkan oleh pemerintah, seperti Wisma Atlet, kemudian rumah sakit Pemda, rumah sakit BUMN yang sudah meminta supli relawan dokter. Termasuk terakhir kasus di Surabaya waktu krisis peningkatan kasus yang luar biasa dan banyak gugurnya dokter di rumah sakit Dr. Stomo. PBID sudah memberikan atau menyerahkan 25 dokter umum untuk menjadi relawan. Tentunya memang semuanya dikoordinasikan melalui waktu itu Prof.
Prof. Kadir, karena Prof. Kadir masih Kepala PPSDM di Kementerian Kesehatan. Demikian juga di dalam pengabdian sehari-hari, di ujung-ujung pelayanan, di pelosok-pelosok. Itu memang dokter umum hadir. Saya teringat waktu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan tentang program Nusantara Sehat. Hampir seluruhnya itu dokter umum yang hadir di situ. Yang banyak persoalan yang harus ditutupi karena pelayanan di situ fasilitas tidak ada, tenaga tidak ada, dan alhamdulillah kita berusaha memberikan apresiasi kepada dokter umum, baik itu waktu itu pengajuan peningkatan rewardnya berkaitan dengan Nusantara Sehat maupun reward berupa SKP dari 20 SKP dinaikkan menjadi 100 SKP. Itulah sebenarnya bentuk-bentuk supaya kita bisa menjaga dokter umum ini bekerja dengan baik. Kalau kita bicara suksesnya pelayanan kesehatan di Indonesia ini, nonsen kalau kita tidak memberikan penguatan kepada dokter umum. Karena dokter umum dari 190 ribuan dokter seluruh Indonesia, dokter umum itu ada sampai 140 ribu lebih. Jadi boleh dikatakan 2/3 bahkan mungkin 3/4 bagian dari seluruh pelayanan kesehatan yang mengandalkan dokter itu adalah dilakukan itu. Dan itu tersebar ke pelosok-pelosok dengan tantangan kondisi bangsa kita, indikator kesehatan yang masih rendah seperti diutarakan oleh Dr. Hasto tadi dalam tayangan, stunting yang begitu masih tinggi dengan target 14% yang sangat tinggi sekali targetnya. Kemudian kematian ibu yang luar biasa masih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang lain. Kematian bayi juga masih tinggi. Peran dokter umum ini saya yakin sangat sentral dan sangat strategis. Oleh karena itu, di dalam program BPJS pun, dokter umum ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan JKN. Akan tetapi, saya akan terus terang mungkin. Kalau Dr. Abraham tadi agak diplomatis, saya akan terus terang karena saya sering berjalan ke beberapa daerah. Memang di sana sini banyak kekurangan untuk kita menguatkan dan membackup dokter umum. Baik berkaitan dengan kelengkapan fasilitas, kelengkapan alat, maupun reward yang kita berikan ke dokter umum. Prof. Hasbullah Tabrani mungkin sering mengatakan di forum-forum tentang pembahasan bagaimana seharusnya kita menguatkan dokter umum atau dokter di fasilitas tingkat pertama. Karena kalau kita berjalan ke daerah-daerah, masih banyak kawan-kawan kita dokter umum yang kadang-kadang tidak betah terlalu lama di daerah tersebut. Sehingga karena tidak terlalu betah lama di daerah tersebut, mereka akan mencari tempat lain di perkotaan atau memilih jenjang lain untuk sekolah spesialis. Sehingga pelayanan kesehatan di tempat tersebut tidak bisa berjalan kontinu. Kadang-kadang mungkin kosong dari kehadiran seorang dokter. Ini yang menjadi persoalan kalau kita akan bicara tentang reformasi kesehatan atau pelayanan kesehatan di negeri ini. Kami sangat menyambut baik sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Presiden waktu memberikan sambutan pada acara HUT ini untuk mengajak ID terlibat di dalam reformasi kesehatan atau reformasi pelayanan kesehatan. Karena kami memang melihat kenyataan di lapangan ini perlu ada perbaikan. Karena penguatan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan dokter umum di lapangan ini perlu dilakukan. Bukan karena kebutuhan kami sebagai dokter, tapi kebutuhan kesehatan di masyarakat, bahkan masyarakat paling ujung, agar pelayanan kesehatan bisa kontinu, bisa baik, dan bisa terlayani dengan komprehensif. Oleh karena itu, sekali lagi, misalnya di dalam kesejahteraan, ini yang menjadi persoalan salah satunya selain kelengkapan alat dan fasilitas. Dokter umum seringkali tidak betah atau tidak lama di daerah-daerah tersebut karena ingin mengembangkan dirinya sendiri, ingin mengembangkan karirnya, bosan di tempat itu, karena mungkin dari segi fasilitas,
alat maupun kesejahteraan mungkin kurang kita perhatikan. Oleh karena itu, mumpung kita seluruh stakeholder hadir di dalam acara ini, mari kita kuatkan kembali posisi dokter umum dengan memberikan penguatan-penguatan, baik penguatan di fasilitasnya, penguatan di alatnya yang dibutuhkan, baik penguatan di rewardnya yang mungkin kalau istilah Prof. Hasbullah sering saya dengarkan. Memang kami sering mendapat laporan kalau jalan ke daerah itu dokter umum sekarang ini kalau gaji PNS mungkin sekitar 2,4 sampai 3,4, tidak lebih dari itu, karena mereka biasanya tidak mau berkarir terlalu lama di daerah tersebut sebagai dokter umum. Segitulah gaji pokok yang diterima. Ya. Kalau Prof. Hasbullah bilang pokoknya gaji, tanpa tambahan lain. Kalau dulu dokter umum masih bisa senang dengan gaji seperti itu, betah, karena masih ada hiburan praktek sore namanya. Tapi sekarang yang namanya praktek sore sudah tidak ada lagi, karena seluruh masyarakat, apalagi masyarakat di ujung-ujung itu, hampir seluruhnya tercover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga praktek sore yang menjadi hiburan selama ini dokter umum, itu tidak ada lagi. Murni apa yang didapatkan oleh dokter umum adalah gaji pokok yang diterima dari pemerintah. Ada hiburan lain kalau pemerintah daerah tersebut memberikan insentif, tapi tidak semua daerah bisa memberikan insentif. Ya, mudah-mudahan ke depan ada sistem bagi dokter umum ya, untuk supaya betah dan menguatkan pelayanan di ujung-ujung. Karena kalau bicara penguatan pelayanan kesehatan, nonsen kita kalau tidak melibatkan posisi dokter umum yang jumlahnya 3/4 bagian dari seluruh dokter, dan itu tersebar di ujung-ujung pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, marilah di dalam FIT dan Mokernas ini kita dukung keseruan reformasi kesehatan, kita sampaikan konsep-konsep untuk penguatan dokter umum yang berada di ujung-ujung pelayanan agar visi atau misi pelayanan kesehatan itu tercapai. Saya berharap sebenarnya BPJS juga membantu, karena awalnya BPJS ini adalah harapan agar pelayanan menjadi baik untuk masyarakat, baik juga bagi pelaksana, bagi dokter, tapi ternyata masih belum mencapai apa yang dicita-citakan. Prof. Fahmi mungkin saya laporkan, kawan-kawan itu di daerah, kalau mendapatkan, mohon maaf, ini bicara sangat pragmatis, tapi ini potret di bawah. Jadi kalau kawan-kawan dari gaji pokok dari pemerintah itu mendapatkan tambahan lagi dari pembagian kapitasi BPJS. Kami selama berkunjung ke daerah, tambahan itu per dokter hanya sekitar 500.000 sampai 1 juta, tidak lebih dari itu. Jarang sekali yang di atas 1 juta tambahan. Jadi itulah potret yang terjadi pada dokter umum, sehingga kalau kita ingin mereformasi pelayanan kesehatan, mari kita reformasi pelayanan kesehatan di tingkat pertama dengan penguatan dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini yang dihadiri seluruh stakeholder dan pengambil keputusan mohon kiranya dipertimbangkan dalam rangka reformasi pelayanan kesehatan ke depan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum PPID, Bapak Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Pengurus Pusat PPID, terpilih Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum, Bapak Dr. Abraham Andi Paidia, yang saya hormati Ketua Umum BPJS, Profesor Hamid Idris,
Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Dirjen Yankes Kemenkes, Bapak Profesor Abdul Qadir, Direktur P2 PTM Kementerian Kesehatan, Dr. Putri Aryani, Direktur Yankes Primer Kesehatan, Dr. Gigi Saraswati MPH, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Dr. Andi Saguni MA, Ketua Kolegium Dokter Indonesia, Bapak Profesor Syarifuddin Wahid, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Irawan Yusuf, PhD, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Toha, MSc, Bapak Profesor Dr. Purnawan Junadi, MPH PhD, Bapak Profesor Dr. Farhad SPTHT KLK, Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, para dekan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia yang hadir, Ketua ID wilayah se-Indonesia yang hadir, dan juga Ketua PDUI cabang se-Indonesia yang hadir, dan hadirin sekalian yang saya hormati peserta musyawarah kerja nasional dan pertemuan ilmiah tahun ke-11 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya pada siang hari ini diundang dan diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Tentu saja dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih. Saudara sekalian, ibu bapak sekalian yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, dan juga pertolongan sehingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan musyawarah kerja nasional dan pertemuan ilmiah tahunan ke-11 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, walaupun secara virtual. Tentu saja saya menyambut baik Mukernas ini yang mengambil tema peningkatan kompetensi dokter umum dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyikapi arus digitalisasi pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi informasi dan perubahan kondisi diakibatkan oleh epidemi yang sekarang menyeruak di tengah-tengah kita, memaksa kita untuk terus meningkatkan kompetensi, kesanggupan agar kita sanggup menjawab, merespon berbagai macam tantangan dan persoalan yang muncul di dalam pelayanan kesehatan saat ini. Saat ini dokter umum yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dituntut betul untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dalam menguasai bidang keahlian yang dimiliki maupun penguasaan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi yang bergerak atau yang berada di sektor medis, termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi. Mengingat pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, khususnya yang terkait dengan program jaminan kesehatan nasional dan sistem rujukan terintegrasi, sudah dilakukan secara digital. Kondisi ini terus akan berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin tingginya kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dasar dan kebutuhan paling esensial dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian yang saya hormati, dokter umum adalah tenaga medis yang jumlahnya paling besar, di mana dokter umum ini berdasarkan data PDUI sampai 14 November 2020 tercatat ada 149.243 orang. Pada kesempatan ini saya sangat terharu dan ikut mengatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya para dokter pejuang kemanusiaan dalam perang melawan COVID-19 ini. Dan menurut data, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Daeng,
jumlah dokter yang wafat sejak Maret hingga November sebanyak 159, tadi sudah ditambah 1. Mungkin yang dimaksud ini adalah Direktur Rumah Sakit RSI Surabaya yang saya tahu kemarin meninggal, dan 84 orang diantaranya adalah dokter umum atau sekitar 52%. Dokter umum merupakan salah satu tenaga utama dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, seperti rumah sakit. Peran dokter umum sangat penting, mulai dari tahap promotif, tahap preventif, hingga kuratif dan rehabilitatif. Dan dokter umum sekarang dituntut untuk menguasai banyak hal, karena pengertian umum bukan berarti superficial, penguasaan hal-hal yang sifatnya di permukaan, tetapi justru dituntut sekarang ini dia harus lebih mendalami di banyak hal. Jadi bukan dokter umum bukan ditempatkan sebagai dokter yang dalam istilah Inggrisnya knows everything but nothing. Umum itu banyak tahu tapi sebetulnya tidak tahu apa-apa, bukan. Tapi dokter umum sekarang ini lebih dituntut sebagai the jack of all trades. Jadi dia harus bisa menghandle banyak urusan kesehatan. Semua orang, karena orang, terutama masyarakat awam, menganggap pokoknya kalau sudah dokter itu ya dia harus bisa menangani apa saja, penyakit apa saja. Dan karena dokter umum itu biasanya yang paling berhadapan langsung dengan para pasien umum, publik ini, maka tuntutan masyarakat kepada dokter umum memang jadi sangat tinggi, sangat banyak, dan dokter umum dituntut untuk betul-betul secara otodidak, secara self-study, menguasai banyak hal, atau the jack of all trades itu, dongkrak segala urusan. Gitu. Semua penyakit harus bisa diselesaikan oleh dokter umum. Ini memang suatu beban tanggung jawab yang tidak ringan, saya rasa, untuk para dokter umum. Pada masa pandemi COVID-19, peran dokter umum sangat penting dalam percepatan penanganan COVID-19, di mana tingkat kebutuhan terhadap ketersediaan dokter umum di rumah sakit rujukan sangat tinggi, demikian juga dengan kebutuhan dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah menargetkan jumlah puskesmas yang tidak memiliki dokter umum menjadi 6% pada tahun 2020 dan 0% pada tahun 2024. Data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau BPPSDM-Kes Kementerian Kesehatan per 16 Oktober 2020, dari jumlah puskesmas yang sebanyak 10.234 yang masih tidak ada dokter umumnya, ada 862 puskesmas atau 8,42%. Tadi baik Ketua PDUI maupun Ketua ID sudah menyinggung tentang urgensi dari masalah pemerataan dokter umum ini, khususnya dokter umum. Ya. Jadi kita memang punya problem dalam kaitannya dokter ini. Pertama yaitu, dan itu sebetulnya selalu dihadapi oleh semua urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ya. Itu selalu ada 4 masalahnya. Pertama yaitu masalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah masalah relevansi, dan yang keempat adalah masalah pemerataan. Dan ini juga terjadi di dalam masalah pelayanan di sektor kesehatan. Ketika saya waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga memberikan concern yang sangat besar terhadap masalah kuantitas, kualitas, relevansi, dan pemerataan ini, terutama dalam kaitannya dengan guru. Saya sudah menyarankan kepada Kemenkes supaya ada perhatian betul tentang masalah pemerataan dokter ini di Indonesia. Karena di beberapa daerah yang dengan alasan-alasan tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mengalami disparitas yang sangat tajam dalam kaitannya dengan sebaran dokter ini, itu harus ada kebijakan-kebijakan terobosan untuk mengatasi
ketidakmerataan itu. Misalnya ada provinsi yang dokter spesialisnya untuk paru hanya 2, satu provinsi. Kemudian ada juga yang bahkan tidak ada spesialis paru misalnya. Bahkan jumlah dokternya juga hanya, kalau tidak salah ada nggak sampai 10 orang. Bahkan gubernurnya sampai membuat sayembara, siapa yang mau berangkat akan digaji 70 juta. Ya. Nah, seingat saya 30 juta, ya. Tapi tidak ada yang daftar. Jadi kemarin seingat saya Pak Menkes sudah menyanggupi akan disosialisasikan, akan disampaikan kepada rekan-rekan dari asosiasi dokter supaya itu segera bisa diisi. Jadi sebetulnya Bapak Ketua Umum PDUI dan Saudara Ketua ID, pemerintah daerah juga sudah banyak yang berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan kelangkaan dokter ini. Kalau itu bisa ditangani secara sistemis dengan organisasi-organisasi atau asosiasi dokter terkait, saya yakin, dan kemudian Kementerian Kesehatan bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan, saya yakin paling tidak ketimpangan yang sangat tajam ini akan bisa segera teratasi. Kita sangat maklum bahwa memang ketika seseorang harus ditugaskan di suatu tempat, di samping memang itu adalah sebuah tuntutan dari tanggung jawab profesional dan juga tugas sesuai dengan sumpah jabatan, sumpah profesinya, tetapi juga ada faktor-faktor kemanusiaan, faktor-faktor pertimbangan yang tadi itu pemerataan yang berkeadilan menurut istilah Ketua PDUI itu juga tidak bisa disamakan. Misalnya saya sebetulnya juga sedang mempertimbangkan memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan, kepada Pak Menkes, supaya dipertimbangkan kembali strategi tentang pengadaan dokter yang selama ini sudah dilakukan. Apakah memang betul-betul itu sudah tepat? Kalau belum, harus segera dibuat kebijakan yang baru. Waktu saya menjadi Mendikbud, di sana juga ada memang untuk program guru, namanya guru garis depan. Ya, mereka itu ditugaskan ke wilayah 3T, ya, wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Ya. Dan tiap tahun rekrutmen sekitar 6.000 guru untuk dikirim ke sana, gitu. Tetapi tidak sampai 4 tahun biasanya mereka sudah meninggalkan tempat. Dia banyak yang kemudian di kota, bahkan ada yang pulang ke Jawa. Kemudian dia di sana dia pasang orang sebagai pengganti gurunya, gitu ya. Guru nggak tahu siapa yang dipasang di sana, pokoknya tugasnya nungguin gaji. Nanti kalau gajian, kemudian gajinya disuruh ngirim ke Jawa dan kemudian dipotong mereka yang ditugasi sebagai pengganti guru di sana. Dan tidak ada pengendalian sama sekali. Karena itu saya bubarkan itu, kemudian saya bikin kebijakan rotasi. Jadi setiap daerah yang punya wilayah 3T mewajibkan guru-gurunya harus wajib kerja di wilayah 3T itu secara bergilir. Minimum 2 tahun. Sehingga setiap guru ingin promosi harus bekerja di wilayah 3T dengan promosi-promosi tertentu. Kalau dia tidak akan dipromosikan. Dan itu kelihatannya lebih bisa mengatasi daripada selalu tiap tahun merekrut dokter untuk dikirim ke wilayah tertinggal 3T, tapi ternyata nggak sampai berapa lama kemudian dia juga sudah meninggalkan tempat itu. Saya beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Tolikara, ke Papua, wilayah Papua Barat di daerah konflik. Saya ke sana tidak ada satupun dokter di kabupaten itu. Ya. Yang ada hanya bidan, ada beberapa bidan. Dan saya tahu itu bukan karena hanya alasan tadi itu, keadilan tapi juga keamanan memang. Tetapi hal semacam itu kalau dibiarkan terus, tidak ada afirmasi, terutama keterlibatan para asosiasi-asosiasi dokter untuk menangani hal semacam itu, dan hanya dibebankan kepada kemampuan dari pemerintah, saya yakin itu tidak akan bisa menyelesaikan. Karena itu saya mohon keterlibatan yang lebih dalam, keterlibatan yang lebih jauh, asosiasi dokter, baik itu ID maupun PDUI,
untuk menangani masalah kaitannya dengan sebaran dokter ini, saya kira sangat mendesak, dan saya termasuk orang yang sangat mendukung supaya ada inisiatif tadi yang sudah disampaikan, supaya kita betul-betul bisa menangani masalah kesehatan sebagai kebutuhan dasar, layanan dasar dari yang harus disediakan oleh negara, oleh pemerintah ini betul-betul terpenuhi dengan baik. Saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Ketua BDUI, Ketua ID, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Data BPPS DM Kemkes sampai dengan Oktober 2020 menunjukkan bahwa tenaga kesehatan termasuk dokter umum yang ditempatkan melalui Nusantara Sihat, ya ini program Nusantara Sihat ini yang nanti akan saya minta untuk ditinjau kembali, berbasis STEM sebanyak 486 orang atau 42,004% dari target, yaitu 1.156 orang. Sedangkan Nusantara Sihat individu sebanyak 2.333 orang atau 63,3% dari target 3.674 orang. Saya tidak tahu apakah ini kira-kira bisa bertahan berapa tahun mereka di wilayah-wilayah itu. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya, guru itu paling lama 4 tahun. Dan itu mengikuti putaran pilkada. Kalau nanti musim pilkada dan kemudian dia jadi tim sukses, kemudian dijanji nanti kalau menang dia bisa pindah. Nah, maka itu terus saya udah cek itu. Jadi periodisasinya biasanya 4 tahun dia bertahan. Setelah itu dia akan meninggalkan tempat itu, dan kemudian ketika nggak ada guru di tempat itu, pejabat daerahnya tenang-tenang saja, nggak akan komplain karena itu memang tim suksesnya. Dan ini karena itu menurut saya peranan, dan saya yakin kalau dokter beda. Dokter ini saya kira lebih imparsial, non-partisan, betul-betul profesional, sehingga kemungkinan untuk dipengaruhi oleh pilkada ini kemungkinan kecil. Gitu. Mudah-mudahan, ya saya tidak tahu persis yang berada di lapangan, tapi saya yakin Ketua ID lebih tahulah dalam soal-soal seperti itu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin sekali menghimbau kepada dokter-dokter muda untuk ikut serta pada program yang dimaksud, semata-mata untuk ikut memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, khususnya di DTPK dan DBK. PDUI sebagai organisasi yang mewadahi para dokter umum se-Indonesia sudah semestinya ikut berperan aktif dalam program-program yang telah ada dan bisa menyelesaikan demi kemajuan kita bersama. Saudara sekalian, upaya lain pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan telah banyak dilakukan melalui program-program yang didanai dari dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik, seperti pembangunan dan peningkatan puskesmas di daerah DTPK, pembangunan rumah sakit Pratama, serta dana bantuan operasional kesehatan atau BOK. Tentu ini perlu pengawalan sehingga program pemerintah tersebut dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat. Dalam hal ini PDUI bisa ikut berperan dalam meningkatkan kemampuan anggotanya, terutama dalam pengelolaan kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi kalau tidak salah, Bapak Ketua PDUI sudah menyiapkan proposal, dan tentu saja saya sangat senang kalau nanti ada berbagai macam rekomendasi atau usulan yang bisa, walaupun ini saya bukan menteri teknis, tapi memang berada di bawah koordinasi saya, barangkali saya bisa ikut mengantarkan, mengkomunikasikan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman dokter umum melalui organisasi atau asosiasinya yang PDUI. Saudara sekalian yang saya hormati, saya beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa perang melawan COVID-19 ini, kalau itu diibaratkan perang, maka dokter itu adalah pasukan infanteri. Pasukan infanteri itu adalah pasukan pejalan kaki, pasukan tempur berada di garis depan. Yang lain itu pasukan pendukung. Dan yang menentukan apakah suatu pertempuran dimenangi atau tidak, itu adalah infanteri. Suatu wilayah biar dibombardir sampai habis, tapi kalau infanteri belum menginjakkan kaki wilayah itu, maka itu dia tidak bisa mengklaim bahwa telah menang. Jadi biar ada bom atom pun diledakkan di suatu tempat, kalau kemudian pasukan infanteri belum masuk ke wilayah itu, maka wilayah itu dianggap belum ditaklukkan. Itulah pentingnya pasukan infanteri. Dan dalam COVID-19 ini,
yang berhak untuk menentukan apakah nanti COVID ini sudah dimenangi atau belum itu adalah para dokter. Jadi para dokter lah yang paling tahu apakah ini betul-betul sudah dimenangi atau belum. Karena dokter lah pasukan infanteri. Dan kalau di dalam teori militer, pasukan infanteri itu disebut Queen of the Battle. Gitu. Jadi ratu pertempuran. Gitu. Kenapa ratu pertempuran? Ya, karena sebetulnya semua kekuatan pendukung, ya, namanya itu adalah bantuan tempur atau banpur, itu harus dicurahkan semuanya untuk melayani infanteri. Ya. Jadi biar yang pegang baik itu kavaleri, tank-tank itu, maupun artileri yang meriam termasuk rudal-rudal itu tidak ada gunanya kalau tidak digunakan untuk mensupport infanteri. Ya. Tadi saya sampaikan, biar membombar pasukan artileri itu membombar di suatu tempat, kalau tempat itu belum pasukan infanteri belum menginjakkan kaki tempat itu, maka itu belum berarti dinyatakan tempat itu sudah dimenangi. Itulah pentingnya dokter, itulah pentingnya pasukan infanteri, dan itu karena itu dia disebut Queen of the Battle. Kenapa bukan King? Ya, kalau King itu ya tidak dilayani gitu. Karena itu kalau saya bayangkan kenapa disebut Queen, karena ya dialah yang menentukan segala-galanya gitu. Sama dengan pasukan singa kan, yang menentukan untuk menaklukkan mangsa itu bukan singa jantan, gerombolan singa betina itulah yang menaklukkan. Singa jantan paling datang akan aja itu. Begitu juga kalau kita lihat berbagai macam teori-teori pertempuran, maka infanteri inilah yang memang menentukan. Dan begitu juga dalam COVID-19 ini, maka dokterlah sebetulnya Queen of the Battle itu. Dia adalah ratu pertempuran, karena itu semua pelayanan, semua kebutuhan dari dokter harus terpenuhi. Karena itu saya termasuk orang yang paling ternyuh, paling berduka ketika para dokter banyak yang menjadi korban gugur dalam perang melawan COVID-19 ini. Ya. Karena sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Tapi ini tentu saja harus dilihat secara seksama di mana saja sih letak kesalahan-kesalahan sehingga bisa sampai dokter banyak yang mengkorban. Walaupun kita memang bukan satu-satunya negara dengan jumlah yang paling banyak, tetapi itu tidak bisa dipakai excuse. Kemudian kita sembrono, semakin tidak memberikan perhatian kepada dokter-dokter terutama yang berada di garis depan itu. Karena itu saya sangat mendukung tadi usulan dari Ketua PDUI untuk meningkatkan fasilitas. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, Bapak sekalian, ini tidak bisa tidak harus ditangani oleh dokter sendiri, oleh asosiasi dokter sendiri. Kita tidak bisa, pemerintah paling hanya bisa menyiapkan fasilitas apa sih yang diperlukan, seperti apa, standarnya seperti apa. Tetapi kemudian SOP-nya kan itu sangat tergantung kepada masing-masing dokter. Karena itu saya mohon betul, ukuran profesional seorang dokter itu adalah termasuk bagaimana dia menjamin bahwa dirinya aman ketika melaksanakan tugas profesional. Ya. Jangan dokter-dokter ini merasa jangan sampai empatinya kelewatan terhadap pasien, terhadap kliennya, tanpa memperhitungkan keselamatan, tanpa berempati terhadap dirinya sendiri. Tidak mungkin kita menyelamatkan orang tanpa menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Ya. Cobalah dilihat aja prosedur dalam ketika kita naik pesawat. Sebelum kita memberikan kantung udara kepada anak kita, kepada yang kita bawa, kita harus diri kita dulu yang kita kantung udara itu harus untuk diri kita dulu. Saya maksudkan dokter juga begitu. Selamatkan diri dulu, jangan menyelamatkan orang yang memang harus diselamatkan. Karena kalau kita tidak selamat, itu ongkosnya terlalu mahal kalau dokter itu tidak selamat hanya gara-gara harus menyelamatkan orang. Memang itu kerjaan mulia, tapi jangan atas nama itu kemudian kita mengabaikan dengan keselamatan kita sendiri. Terlalu mahal kalau ada dokter yang gugur, sama dengan ketika kita dalam pertempuran, seorang pasukan infanteri yang gugur, itu nilainya tidak bisa dihitung, karena dialah yang menentukan apakah suatu pertempuran itu dimenangkan atau tidak oleh sebuah pasukan. Saudara sekalian yang saya hormati, tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih atas tawaran dari Ketua PDUI untuk meminta saya menjadi anggota kehormatan
tentu saja kami akan sangat berterima kasih atas hal itu. Tapi itu menurut saya terlalu berlebihan kalau saya harus kemudian menjadi anggota kehormatan, karena saya tidak memiliki background sama sekali dalam bidang kedokteran ini. Dan dokter itu saya sangat respect, karena kalau saya baca sejarah profesionalisme di dunia ini, dokter itu adalah profesi paling tua di dunia. Gitu. Ketika perguruan tinggi itu masih bernama universitas atau university, gitu ya. Ketika ilmu belum dikotak-kotak ke dalam fakultas-fakultas seperti sekarang ini, jadi sekarang itu sebenarnya tidak ada universitas, yang ada adalah multiversitas, karena ilmu sudah dikotak-kotak sedemikian rupa, bahkan satu kotak dengan kotak yang lain bisa tidak bertegur sapa. Itu sebetulnya jati diri atau hakikat dari universitas sudah hilang. Ketika itu, semua mahasiswa, ya, siadiman apapun dia harus belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu ketabiban, gitu ya. Jadi siapapun mahasiswa dulu pasti harus belajar tentang matematika, kemudian astronomi, ya, kemudian ilmu kedokteran atau ketabiban itu. Sehingga jangan kaget kalau ada filosof, umumnya juga menjadi dokter. Ya. Semua filosof itu pasti dokter. Kenapa? Karena dia ketika belajar filsafat, dia pasti juga belajar tentang ketabiban. Karena itu jangan heran kalau banyak juga kiai-kiai kemudian bisa mengobati orang, itu bukan karena dapat karomah, tapi mereka biasanya juga mendapatkan pelajaran tentang ilmu ketabiban. Dan kitab tertua tentang dokter itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Latin, tapi bahasa Arab, yaitu Al-Kulliyah, yang ditulis oleh Ibnu Rusdi. Ya. Al-Kulliyah atau dasar-dasar ilmu medis. Karena itu siapapun yang belajar tasawuf dulu biasanya pasti bisa pinter mengobati, jadi tukang obati. Kakek saya sebetulnya seorang kiai, gitu ya, dulu terkenal bisa mengoperasi orang. Ya. Jadi bayangkan tahun 1800-an beliau sudah bisa mengoperasi orang sakit. Ya. Dan ilmunya dari mana? Ya tadi itu, karena memang setiap kiai dulu biasanya belajar tentang kitab Al-Kulliyat itu. Dia sudah. Dan kalau saya dapat cerita-cerita yang dipakai uji coba itu ayam. Jadi dia pertama kali mengoperasi ayam beberapa kali, kemudian dia gunakanlah kemampuan itu untuk mengoperasi orang. Dan katanya sih juga sembuh gitu. Dia juga bisa mengobati penyakit itu. Jadi profesi guru dokter ini adalah profesi paling tua. Dan karena itu paling mapan. Karena itu organisasinya juga paling mapan. Kode etiknya juga paling dipatuhi, gitu ya. Dan ini suatu hal yang belum dimiliki oleh banyak profesi. Kalau ada yang agak mendekati dokter itu adalah tentara, militer. Tentara itu profesi yang relatif memiliki kedekatan dalam konteks kematangannya sebagai organisasi profesi maupun sebagai pekerjaan profesional, itu militer yang saya tahu. Untuk yang lain masih belum bagus-bagus amat, ya. Karena itu wajar kalau kemudian ada asosiasi profesi kemudian bertengkar satu sama lain, yaitu cirinya bahwa itu berbagai secara profesional belum matang. Dan karena itu jagalah kekompakan, jagalah solidaritas sesama dokter, karena itu adalah ciri organisasi profesi, yaitu adanya esprit de corps, yaitu solidaritas antar korps. Ya. Karena itu, dan setiap profesi yang mapan, saudara sekalian, itu pasti ada namanya sense of exclusivity. Jadi rasa eksklusif. Jadi kalau ada profesi kok belum bangga sebagai profesinya, berarti dia belum memiliki sense of exclusivity, dan berarti dokternya, profesi itu belum mateng-mateng benar. Kalau ada dokter sangat eksklusif, itu saya sangat maklum, karena itu memang sebuah profesi yang sudah matang, gitu ya. Termasuk seragamnya, termasuk mungkin cara komunikasinya, dan seterusnya, itu sangat eksklusif, dan itu ciri organisasi profesi. Tetapi tentu saja semua aspirasi, semua kepentingan harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga apa yang dikehendaki, apa yang dirasakan dan diinginkan oleh para dokter bisa tersambungkan. Mungkin tidak bisa 100% terpenuhi, paling tidak kalau dari pihak pemerintah, pasti juga ada keinginan untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi para dokter-dokter tersebut. Demikian
Dengan demikian apa yang bisa saya antarkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya pada pengarahan atau pada pengantar pada sore hari ini. Marilah dengan ini sesuai dengan permintaan dari panitia dan pengurus BDUI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan ini musyawarah kerja nasional dan pertemuan ilmiah tahunan ke-11 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau Mukernas dan PIT 11 BDUI 2020 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka.